Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu warga desa Kemutu Kidul, khususnya warga desa Kemutu Kidul RT 5 RW 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Peti Valeri Amalia. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan atau memberikan sedikit materi kepada Bapak Ibu sekalian tentang anemia aplastik. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi ini kurang lebih 5-10 menit. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memulainya. Jadi ini adalah presentasinya, yaitu anemia aplastik. Ya, jadi untuk poin-poin yang akan kita bahas nanti itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah definisi anemia anemia. Kemudian yang kedua itu adalah definisi anemia aplastik. Yang ketiga itu adalah penyebab anemia aplastik. Kemudian yang keempat itu ada tanda dan gejala anemia aplastik. Dan yang kelima itu adalah pengobatan anemia aplastik. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu definisi anemia. Nah, sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sekalian tahu apakah definisi dari anemia itu? Ya, betul sekali. Jadi, anemia itu dikenal di masyarakat itu sebagai penyakit kurang darah. Dan anemia itu merupakan penyakit yang dapat dialami oleh semua kalangan umur. Dari balita, remaja, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan lansia pun dapat terkena anemia. Nah, di sini anemia itu didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana rendahnya konsentrasi hemoglobin atau hemaktorit berdasarkan nilai ambang batas, di mana untuk konsentrasi atau untuk kadar hemoglobin normal untuk wanita dewasa itu adalah 12-16 gram per desiliter. Sedangkan untuk laki-laki dewasa itu adalah 14-18 gram per desiliter. Kemudian anemia itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu bisa rendahnya produksi sel darah merah atau eritrosit. Kemudian yang kedua itu bisa pecahnya membran eritrosit atau hemolisis. Dan yang ketiga itu bisa juga karena kehilangan darah yang berlebihan. Nah, jadi anemia itu ternyata memiliki banyak jenisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada anemia defisiensi besi, kemudian ada anemia defisiensi vitamin B12 dan folat, kemudian ada anemia hemolitik, ada anemia sel sabit, dan ada anemia aplastik. Di mana anemia aplastik ini menjadi topik utama kita hari ini yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama itu adalah definisi dari anemia aplastik. Jadi, anemia aplastik itu merupakan suatu kelainan yang ditandai oleh pansitopenia pada darah tepi dan penurunan selularitas sumsum tulang, di mana pada keadaan ini jumlah sel-sel darah yang diproduksi itu tidak memadai sehingga penderita anemia aplastik itu akan mengalami pansitopenia, di mana pansitopenia itu adalah kekurangan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Lanjut, kita ke penyebab anemia aplastik. Nah, penyebab anemia aplastik ini, jadi penyebab anemia aplastik ini ada dua faktor, yaitu ada faktor primer dan faktor sekunder. Kalau untuk faktor primer itu ada anemia Fanconi, di mana anemia Fanconi ini merupakan gangguan darah di mana kerusakan sumsum tulang tidak dapat menghasilkan sel-sel darah atau menghasilkan sel-sel darah yang abnormal. Kemudian ada diskeratosis kongenital, dan yang ketiga itu ada idiopatik. Nah, idiopatik ini artinya itu tidak diketahui secara jelas penyebabnya, dan penyebab ini merupakan penyebab yang paling banyak dialami oleh penderita anemia aplastik. Kemudian ada faktor sekunder, di mana faktor sekunder itu yang pertama ada zat kimia dan obat-obatan. Nah, zat kimia itu paling sering menyebabkan anemia aplastik. Contohnya itu ada benzen, arsen, insektisida, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh obat yang dapat menyebabkan anemia aplastik itu ada kloramfenikol. Nah, pemakaian kloramfenikol pada bayi usia 2-3 bulan itu dapat menyebabkan anemia aplastik ketika nanti bayi sudah berumur 6 tahun. Kemudian ada infeksi. Nah, infeksi itu juga dapat menyebabkan anemia aplastik. Nah, contoh infeksinya itu adalah HIV, kemudian ada herpes juga dapat menyebabkan, dan juga dengue. Nah, yang ketiga itu adalah radiasi. Nah, radiasi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada stem cell atau sistem induk.
atau sel induk, maaf. Kemudian 3 gejala utama anemia aplastik. Nah, 3 gejala anemia aplastik itu, yang pertama itu ada anemia, di mana anemia itu tadi merupakan penyakit kekurangan darah atau rendahnya konsentrasi hemoglobin. Nah, yang kedua itu ada trombositopenia. Trombositopenia ini merupakan rendahnya trombosit dalam darah. Dan leukopenia ini merupakan rendahnya sel darah putih dalam darah sehingga dapat mengganggu tubuh dalam menangani infeksi nantinya. Jadi 3 gejala utama ini ternyata mengakibatkan gejala lain seperti anemia dapat menghasilkan gejala pucat, kemudian lemas, tidak nafsu makan menurun, denyut jantung berdebar sangat cepat, kemudian trombositopenia juga dapat menimbulkan gejala lain seperti pendarahan pada gusi, kemudian mimisan, dan leukopenia juga dapat mengakibatkan gejala lain juga, yaitu contohnya menstruasi yang berkepanjangan pada wanita, kemudian ruam kulit dan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada pengobatan anemia aplastik. Nah, pengobatan anemia aplastik ini tergantung pada kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Di sini ada 5. Yang pertama ada transfusi darah, di mana transfusi darah ini merupakan pengobatan yang dilakukan untuk meredakan gejala dan mencukupi kebutuhan sel-sel darah. Yang kedua itu ada antibiotik dan antivirus. Nah, antibiotik atau antivirus ini diberikan oleh dokter untuk mencegah agar si penderita ini tidak terkena infeksi. Kemudian ada imunosupresan. Nah, imunosupresan ini dilakukan untuk menekan aktivitas sistem imun yang merusak sumsum tulang agar sumsum tulang itu dapat menghasilkan sel-sel darah yang baru. Kemudian ada stimulan sumsum tulang, di mana dilakukan untuk pemberian obat seperti filgrastim, pegfilgrastim, dan epotin alfa yang bisa dilakukan untuk merangsang sumsum tulang agar bisa memproduksi sel darah yang baru. Dan yang terakhir itu adalah transplantasi sel punca atau transplantasi sumsum tulang yang dilakukan untuk menggantikan sel yang rusak dengan sel yang sehat. Kemudian ada yang terakhir, poin yang terakhir ya, itu ada pencegahan anemia aplastik. Sebenarnya belum ada cara untuk mencegah anemia aplastik. Jadi namun untuk menurunkan resiko terjadinya kondisi ini, kita dapat menghindari paparan zat kimia seperti tadi insektisida, pestisida, kemudian pelarut organik atau penghilang cek. Nah, jika sudah terkena anemia aplastik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan agar penyakit ini tidak semakin parah dan tidak menimbulkan komplikasi. Yang pertama itu ada rajin mencuci tangan, terutama setelah menggunakan toilet atau beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua itu menghindari olahraga yang melibatkan kontak fisik yang terlalu berat untuk mencegah pendarahan. Yang ketiga itu ada beristirahat secara cukup setelah menjalani aktivitas yang sehat. Dan yang terakhir melengkapi imunisasi khususnya untuk anak-anak. Ya, terima kasih. Itu adalah sekian dari presentasi yang bisa saya tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa menjadi ilmu dan diterapkan sebagai pencegahan dini agar tidak terkena anemia aplastik ataupun penyakit-penyakit lain. Jika ada pertanyaan, Bapak atau Ibu sekalian bisa menulis di kertas yang sudah saya siapkan dan nanti bisa saya jawab setelah saya menutup presentasi ini. Jadi, begitu. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Peti Valeria Amalia mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.